Jadi misalkan saja akar pangkat N dari A, ya, seperti itu. Sebenarnya akar itu adalah bentuk khusus dari eksponensial, di mana besarnya power atau power dari eksponennya itu kurang dari 1 atau berupa pecahan rasional, ya, seperti itu. Sehingga kalau kita melihat akar pangkat N dari A seperti ini, maka sebenarnya nilainya sama dengan A pangkat 1/n, ya, seperti itu. Jadi Anda lihat di sini pangkatnya itu adalah 1/n. Jadi pangkatnya itu adalah 1/n. Tentunya di mana n itu lebih besar dari 1. Sehingga pangkatnya itu kurang dari 1. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya penyebutan atau istilahnya. Kalau Anda lihat di sini, akar pangkat N dari A, ya, seperti itu. N-nya sendiri itu disebut indeksnya. Indeks, ya, seperti itu. Sedangkan A-nya sendiri itu disebut radikan atau yang diakar, seperti itu. Sedangkan ini adalah akarnya, ya, atau radikal. Dan akar itu nama lainnya adalah bentuk radikal, ya, seperti itu. Selanjutnya seperti halnya log. Jadi kalau misalnya ada akar, tidak ditampakkan berapa indeksnya, misalnya 3, 4 atau berapa, jadi kosongan seperti ini, maka ini sebenarnya indeksnya adalah 2, ya, seperti itu. Sehingga akar pangkat 2 dari A itu bisa ditulis dengan seperti ini. Jadi tidak perlu ditulis indeksnya 2, ya, seperti itu. Jadi sudah perjanjian kalau tidak ditulis seperti ini berarti indeksnya adalah besarnya 2, atau dapat diartikan A pangkat setengah, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang propertiesnya, ya, propertiesnya. Sebenarnya kalau kita bicara secara umum, ya, karena akar itu adalah bentuk lain daripada eksponensial, maka sebenarnya propertiesnya yang mengikuti eksponensial, ya, seperti itu. Gampangannya kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada akar seperti ini, akar pangkat N dari A kalikan B, berarti itu, maka itu sama nilainya dengan akar pangkat N dari A dikalikan akar pangkat N dari B, ya, seperti itu. Ini kan sama dengan bentuk eksponen 1/n seperti ini, A pangkat 1/n dikalikan B pangkat 1/n, nah, kayak gitu. Selanjutnya sama juga kalau misalnya A dalam bentuk pecahan seperti ini, ya, seperti itu. Jadi radikannya dalam bentuk pecahan, maka ini nilainya, sekali lagi nilainya
akan sama dengan seperti ini. Jadi akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B. Ya, seperti itu. Ya, kan sama ini. Misalnya A per B pangkat 1/N kan gitu ya. Kan nilainya sama dengan A pangkat 1/N dibagi B pangkat 1/N. Masih ingat dulu? Ya, sehingga ini sama dengan A per B pangkat 1/N, balik lagi. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah tentunya akar pangkat N terus B atau radikannya berpangkat yang sama dengan indeksnya, maka sama dengan B itu sendiri. Kan gampangannya ini kan diartikan seperti ini, B pangkat N per N. Seperti itu. Artinya B pangkat N per N itu kan 1 ya. Berarti B pangkat 1 sama dengan B. Jadi seperti itu. Jadi sederhana saja. Sebenarnya kalau kita mengerti betul eksponensial ya maka ngikuti itu saja. Ya. Oke. Selanjutnya adalah yang seringkali mesti kita perhatikan karena ini seringkali terjadi kesalahan. Ya. Contohnya misalnya ini prinsipnya ini. Akar pangkat N dari A plus B ya. Seringkali ini dijabarkan seperti ini. Akar pangkat N dari A ditambah akar pangkat N dari B ya. Nggak boleh ya. Nah, ini tidak boleh. Ya, seperti itu. Atau misalnya A minus B ya, ini juga sama ini. Maka seringkali menulis seperti ini, nah, ini tidak boleh. Nah, jadi ini hanya berlaku kalau misalnya itu tadi perkalian. Nah, di dalamnya perkalian atau di dalamnya pembagian. Nah, itu hati-hati ya. Seperti itu. Oke, jadi misalnya 2 plus 4 dengan seenaknya sama dengan akar 2 plus akar 4. Enggak boleh ya. Seperti itu. Nah, tidak boleh. Tidak akan sama. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan akar pangkat 2 kalikan 4 seperti itu. Nah, maka ini sama dengan nilainya akar pangkat 3 dari 2 dikalikan akar pangkat 3 dari 4. Sama ini. Ya, seperti itu. Atau misalnya pembagian. Akar pangkat 3, 5/4 misalnya. Seperti itu, maka sama nilainya dengan akar pangkat 3 dari 5 dibagi akar pangkat 3 dari 4. Nah, seperti itu. Ini boleh kalau seperti ini. Ya, mudah ya. Jadi hal yang simpel, tapi kalau Anda mengabaikan nanti dalam operasional matematika selanjutnya akan menyulitkan karena akan salah. Atau ini yang sifat yang selanjutnya misalnya akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Nah, seperti itu. Maka nilainya sama dengan 5. Dari mana? Ya, gampang saja. Ini dibuat dalam bentuk eksponensial, berarti 5 pangkat 3 per 3. Berarti sama dengan 5. Makanya kalau Anda bingung dalam operasional bentuk akar ini atau radikal ini, maka dibuat saja dulu dalam bentuk eksponensial. Gitu ya. Selanjutnya
yang mesti dipahami bentuk sederhana dari radikal atau bentuk akar. Yang pertama, maka pangkat dari radikannya ini, basis di dalam radikannya ini, itu tidak boleh lebih besar dari indeksnya. Indeksnya 3, terus pangkat yang di dalamnya itu adalah 5, tidak boleh. Maka ini belum sederhana. Ya, seperti itu. Maka harus disederhanakan. Bagaimana caranya? Ya, paling mudah dibentuk. Pangkatkan 4 pangkat 5/3 sama dengan, kan gitu ya, 4 pangkat 1 2/3. Nah, seperti itu. Berarti sama dengan, bagaimana? 4 ini utuh pangkat 1 ya, terus dikalikan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Ya, seperti itu. Oke, jadi gitu ya, atau bolehlah monggo ini dirubah dulu, misalnya 4 pangkat 3 4 pangkat 2 kayak gini, sama toh ya, sehingga ini 4 pangkat 3 ini boleh keluar jadi 4 seperti ini. Nah, terus sisanya ya tetap masih di dalam bentuk akar. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya. Oke. Di dalam radikal seperti itu, maka ini angka yang sama saja deh. Misalnya 4 pangkat 6. Nah, atau ini saya balik aja. Ini adalah 6. Ini adalah 4 pangkat 3. Oke. Jadi seperti ini. Di dalam bentuk sederhana ya, itu tidak boleh indeksnya mempunyai akar yang sama dengan basis di dalam radikannya. Ya, seperti itu. Ini 4 pangkat 3 dalam akar pangkat 6. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Kenapa? Karena 6 dan 3 itu kan masih mempunyai akar yang sama, yaitu 3. Seperti itu. Sehingga tidak boleh. Caranya bagaimana? Maka cara menyederhanakan paling mudah sekali lagi pakai eksponensial. Sehingga 4 pangkat 3/6. Sehingga 4 pangkat setengah. Kalau udah seperti ini ya sudah. Nah, udah toh? Seperti itu. Atau kalau Anda sudah canggih misalnya seperti ini, coret saja. Nah, boleh. Ya, seperti itu. Oke. Itu adalah prinsip bentuk sederhana. Selanjutnya ada bentuk komponen bentuk sederhana ya. Yang ketiga, sebenarnya nggak ada yang ke 1, 2, intinya ada 4 itu ya. 4 itu harus terpenuhi. Kalau 4 tidak terpenuhi salah satu saja, berarti itu tidak sederhana. Ya, seperti itu. Oke. Yang ketiga, tidak boleh radikal itu menjadi penyebut. Nah, misalnya seperti ini, 1/2. Kalau seperti ini berarti bukan bentuk sederhana. Ya, seperti ini. Sehingga penyebutnya jangan dalam bentuk akar. Sehingga kita rubah. Bentuk akarnya dihilangkan. Bagaimana caranya? Nah, misalnya seperti ini.
kalikan akar 2 dibagi akar 2. Kalau seperti ini kan berarti tidak merubah arti ya. Dikali dan dibagi dengan bilangan yang sama ya, seperti itu. Sehingga ini adalah akar 2 per 2 ya. Selanjutnya ini tidak boleh sederhana itu seperti ini. Artinya apa? Bahwa bentuk sederhana itu tidak boleh radikalnya dalam bentuk pecahan. Ini kan radikalnya ini kan 5/4, ini nggak boleh. Ya, seperti itu. Ini nggak boleh. Maka dirubah. Jangan jadi pecahan. Ya, seperti itu. Nah, dirubah saja. Jadi misalnya akar pangkat 3 dari 5 bagi akar pangkat 3 dari 4 seperti itu. Oke, maka dikalikan saja akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 gitu ya. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 dibagi gitu. Jadi dikali dan dibagi dengan bilangan yang sama. Kenapa kok 4 pangkat 2? Ingat, ini indeksnya adalah 3. Supaya ini tidak dalam bentuk radikal, gitu ya. Supaya ini tidak dalam bentuk radikal, maka diupayakan indeksnya itu akan dihilangkan dengan pangkat dari basis di dalam radikannya ya, seperti itu. Sehingga ini kan 4 pangkat 1, ini kan 4 pangkat 2. Ingat, bentuk eksponensial 4 pangkat 1 dikalikan 4 pangkat 2 kan berarti 4 pangkat 3 kan gitu ya, seperti itu. Sehingga yang di atas akar pangkat 3 5 ya, dikalikan 4 pangkat 2, sedangkan yang di bawah ya 4 pangkat 3 ya, seperti itu. Sehingga 3 dan 3 ini bisa dicoret gitu ya, tapi ini yang di atas adalah tetap 5 4 pangkat 2, ini adalah 4. Nah, kecuali Anda ingin menyederhanakan lagi. Nah, misalnya lupa ini kan 4 itu sebenarnya 2 pangkat 2, boleh. Ya, seperti itu. Boleh saja. Ya, sehingga 5 dikalikan 2 pangkat 2 kan berarti 4 gini ya. Bagi 4. Ya. Anda lihat di sini 2 pangkat 4 ini adalah indeksnya 3, maka 2 pangkat 4 per 3 berarti 2 pangkat 1 1/3. Bisa dipahami ya? 1/3. Satunya boleh keluar seperti ini. Nah, 3 5 2 pangkat 2 pangkat 1 ya, seperti itu. Ini dibagi 4, coret 2, sehingga bentuk paling sederhananya adalah 5 kali 2 berarti 10/2 ya. Jadi seperti ini. Saya tulis lagi, itu berapa tadi? Akar pangkat 3 5/4 ya, seperti itu. Maka bentuk sederhananya menjadi berapa? Akar pangkat 3
dari 10 keseluruhannya dibagi 2. Ya, seperti itu. Maka akan sama. Oke, atau kalau mau dibuktikan, ini kan akar pangkat 3, 10. Ya, seperti itu. Ini kalau kembali sini, berarti 2 pangkat 3. Ya, seperti itu. Oke, karena, waduh, sudah habis soalnya. Oke, karena ini punya indeks yang sama, seperti itu. Maka seperti ini, 10 pangkat 2 per 3. Ya, seperti itu. Sehingga sama dengan 10 ini dibagi 2 adalah 5. Ya, seperti itu. 2 pangkat 3 dibagi 2 adalah 4. Ya. Kembali lagi ya ke bentuk semula. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan tips dari saya bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan dengan tips-tips yang lain. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.